Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya lanjutkan video saya latihan menghadapi ujian pengetahuan UKM PPG PGSD untuk PPKN. Ini untuk teman-teman guru SD ya. Kita bahas kisi-kisi soal, baru pembahasan dan kunci jawaban untuk kompetensi profesional. Video saya sebelumnya, saya sudah buat PPKN SD untuk kompetensi pedagogik. Sekarang kompetensi profesional. Ini latihan ujian pengetahuan UKM PPG PGSD Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya PPKN. Semakin banyak teman-teman berlatih, maka peluang untuk lulus ujian UP UKM PPG pasti semakin berpeluang. Semakin tinggi. Semakin sedikit Anda latihan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk lulus. Maka berlatih, dan berlatihlah untuk soal-soal seperti ini. Sambil santai, kita berlatih. Mari kita mulai. Inilah soal-soal dan pembahasan kompetensi profesional untuk PPKN. Kita harus perhatikan kisi-kisi. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa seorang mahasiswa peserta PPG harus cermat melihat, mempelajari kisi-kisi setiap mata kuliah. Ini kisi-kisi PPKN SD yang ke-1. Capaian pembelajarannya mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensialnya mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini indikator esensialnya bagaimana teman-teman bisa memberikan contoh nyata penerapan aplikatif tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI. Ini kisi-kisinya. Maka soalnya harus mengikuti kisi-kisi ini. Kita lihat soalnya. Soal nomor 1. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah titik-titik. A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Mari kita bahas. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila itu dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkup wadah negara bukan dikaitkan dengan bangsa ataupun manusianya sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang. Artinya, peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A.
UUD NRI tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-Undang garing Perpu. D. Peraturan pemerintah PP. Peraturan Presiden Perpres. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah kabupaten kota. Inilah hierarkinya. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah undang-undang tertinggi di Indonesia. Sekarang kita sudah bisa menjawab mana jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Jadi segala induk daripada semua hukum, peraturan, perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Semuanya harus merujuk ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bertentangan berarti tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jawabannya A. Ini kisi-kisi yang kedua. Capaian pembelajaran mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini indikator esensialnya ini mampu menjelaskan hubungan sila 1 Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa untuk berkehidupan di Indonesia, itulah indikator-indikator esensialnya. Walaupun sama capaian pembelajaran, tetapi indikator esensialnya di kisi-kisi ini sangat berbeda. Kita akan lihat soalnya. Soal yang kedua, manakah pernyataan berikut tentang Pancasila pertama yang paling benar? A. Sila pertama, Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. Sila pertama, Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama, Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila pertama, Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Kita akan coba buat pembahasan. Kita lihat jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada angka 1, pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal, dan 2, rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan 3, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 2. Bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan. 3. Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Dari pembahasan ini, kita pasti sudah tahu jawaban mana antara A dan E yang paling benar. Jawabannya adalah D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama,
Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Kisi-kisi yang selanjutnya, capaian pembelajarannya sama, konsep teoritis, tetapi indikator esensialnya sudah berbeda. Di sini mampu membandingkan prinsip negara hukum formal dan negara hukum material. Indikator esensialnya ini selalu berubah, walaupun capaian pembelajarannya masih tetap. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan lari soal dari kisi-kisi. Kita lihat soal nomor 3, negara hukum material dan negara hukum formal merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Rechtsstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formal? A. Paham Rechtsstaat menekankan substansi material. B. Paham Rechtsstaat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Rechtsstaat menekankan proses persidangan. D. Paham Rechtsstaat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Rechtsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Kita akan buat pembahasan. Ini pembahasannya, teman-teman. Hal yang perlu dicermati adalah 1. Paham Rechtsstaatnya itu. Paham Rechtsstaat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. 2. Paham Rechtsstaat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental. Sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Rechtsstaat dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil, negara hukum material. Bukannya bentuk aturan yang ketat. Sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang, karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis, hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan, Makstat. Kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Inilah pembahasan kita masalah Rechtsstaat dan the rule of law. Jadi di mana jawabannya? Jawabannya adalah A. Paham Rechtsstaat menekankan substansi material. Kita teruskan. Ini kisi-kisi yang berikutnya. Capaian pembelajaran sama, mampu menguasai konsep teoritisnya. Sementara indikator esensialnya penerapannya mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Perhatikan baik-baik indikator esensialnya ini. Walaupun sama CP-nya, capaian pembelajarannya, tetapi indikator esensialnya selalu berubah di kisi-kisi tersebut. Selalulah perhatikan, selalulah cermati indikator esensialnya
terhadap soal-soal yang akan cikal bakal keluar. Inilah indikator esensial mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Inilah contoh soalnya. Soal nomor 4. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita akan buat pembahasan. Cukup jelas YLBHI dan Kontras, penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Ini sudah tahu ya. Sudah pasti tahu di mana ini yang paling jawabannya yang paling tepat. Jawabannya adalah C. YLBHI dan Kontras. Kisi-kisi berikutnya, tetap dia capaian pembelajaran mampu menguasai konsep teoritis. Tetapi indikator esensial, coba perhatikan, mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini lagi, indikator esensialnya ini. Perlu dipahami. Di sini bagaimana menerapkan prinsip nasionalisme itu. Integrasi nasional. Kita akan lihat soalnya. Inilah soal yang sesuai dengan esensi tadi. Soal 5, selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari titik-titik. A. Kerelaan berkorban. B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. D. Sadar berbangsa Indonesia. E. Jati diri bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana membina kerukunan, persatuan, dan kesatuannya. Kita akan coba bahas. Pembahasan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memilih sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Inilah pembahasan kita. Dari sini sudah kita lihat jawabannya, apakah A atau B atau apa? Jawabannya B. Cinta tanah air. Kisi-kisi berikutnya, kita akan perhatikan indikator esensialnya. Capaian pembelajarannya sama, tetapi indikator esensialnya tetap berbeda. Indikator esensialnya mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan sistem pemerintahan dengan asas desentralisasi.
Kita lihat soalnya. Soal nomor 6, gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial, asas desentralisasi, D. Presidensial, asas sentralisasi, E. Parlementer. Kita akan coba bahas ini, teori-teori untuk menjawab soal ini. Pembahasan. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis, di mana antara satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kita sudah tahu di Indonesia bahwa sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ada pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke kabupaten kota ataupun provinsi, ke gubernur ataupun bupati wali kota. Itulah presidensial asas desentralisasi. Kita akan lihat jawabannya C. Presidensial asas desentralisasi. Itulah Indonesia kita. Kita lihat lagi kisi-kisi yang berikutnya. Tetap capaian pembelajarannya mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN. Tetapi indikator esensialnya tetap berubah. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur. Seorang guru PPKN SD harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini kejelian kecermatan daripada seorang guru PPKN dalam melihat mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Seperti apa soalnya? Kita akan lihat. Soal nomor 7, salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara adalah titik-titik. A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga. E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Kita akan bahas. Ini masalah nasionalisme. Pembahasan multikultur dan keberagaman merupakan karakteristik
dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentang akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang nilai-nilai keagamaan yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasional. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikulturalisme. Multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur berbangsa dan bernegara muncul, akan dapat menimbulkan perpecahan. Ini pembahasannya sangat panjang teman-teman, tetapi ini menjadi suatu penambahan wawasan kita dalam menghadapi ujian UP nantinya. Jawabannya adalah C, terjadinya perpecahan. Maka penting kita antisipasi jangan sampai timbul ekstremisme di dalam kehidupan kita bermasyarakat di Indonesia. Cegahlah ekstremisme. Ekstrim, kata dasarnya itu ekstrim ya. Kisi-kisi berikutnya, capaian pembelajaran sama. Tapi indikatornya sudah berbeda. Indikator esensial, mampu menerapkan prinsip nilai-nilai pasca modern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pasca modern. Ini masalah modern abad globalisasi ini sangat menantang kita untuk menjadi orang Indonesia yang Pancasilais. Kita lihat soalnya bagaimana untuk mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai panca modern. Inilah soalnya nomor 8, dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi. Berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita titik-titik. A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Kita bahas. Pembahasannya, globalisasi merupakan fenomena menduniannya suatu peradaban. Yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan, westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Jadi, Pancasila itu adalah filter
daripada arusnya globalisasi itu? Jawabannya tadi saya bilang filter ya. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai ketemu di video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like, serta loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk saudara. Sehingga saudara bisa mendapatkan informasi yang terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.